Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indra Kusuma. Saya Rehanul Fajar. Saya Farid Ahmad. Kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini kami ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan termovisi dan termogan. Baik, tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui cara menggunakan alat termovisi dan termogan. Yang kedua, mampu mengukur suhu suatu benda atau objek. Yang ketiga, mampu menentukan nilai emisivitas pada pengukuran suhu permukaan. Untuk video lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Saya menjelaskan tentang apa itu kamera termal. Kamera termal adalah sebuah kamera yang dapat menangkap dan membuat sebuah gambar dari suatu objek dengan memanfaatkan radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Radiasi yang dimaksud adalah radiasi inframerah. Semakin banyak radiasi inframerah pada suatu benda, maka benda tersebut akan bersuhu lebih panas. Untuk fungsinya yaitu kurang lebih sama dengan termometer, yaitu untuk mengukur suhu. Namun pada kamera termal di sini menggunakan lensa kamera, sehingga pada layar display nantinya akan terlihat objek yang berbeda warna. Untuk menyalakan kamera termal adalah sebagai berikut. Kita tekan dan tahan tombol power untuk beberapa saat. Tunggu sampai menyala. Untuk mengukur suatu suhu pada objek, kita bisa arahkan kepada objek yang akan diukur, lalu kita tarik tuas pada kamera termal ini. Nah, maka sudah terlihat bahwa suhu tangan itu berbeda dengan suhu pada temboknya. Untuk suhu tangan tadi berwarna kuning itu menandakan bahwa suhunya lebih panas dibandingkan area sekitarnya berwarna biru. Di sini termometer atau termogan yang saya pegang dari Crispo tipe KW 06304 yang digunakan untuk mengukur dua temperatur, yaitu temperatur suhu Celcius dan Fahrenheit. Pada suhu Celcius dia dari minus 50 derajat sampai 750 derajat Celcius, sedangkan pada Fahrenheit dia dari minus 58 derajat sampai 1382 derajat Fahrenheit. Terus pada badan selanjutnya terlihat adalah jarak pengukuran termometer dengan suatu objek. Semakin besar objek, maka termometer bisa diukur semakin jauh jaraknya, yaitu pada 125 mm atau 5 inci. Sedangkan semakin kecil dia sampai 25 mm atau 1 inci. Karena semakin dekat termometer dengan suatu objek, maka nilai yang ditampilkan pada layar akan semakin akurat. Pada selanjutnya, di sini terlihat ini adalah layar LCD. Terus ini pemilihan antara dia mau pengukuran Celcius atau Fahrenheit. Sedangkan tombol yang merah itu adalah tombol yang digunakan untuk menampilkan laser, dan tombol warna kuning itu digunakan untuk menampilkan layar lampu pada LCD. Penggunaan atau cara kerja alat ini adalah dengan memegang alat tersebut, kemudian arahkan sensor yang dari sini ke objek yang akan diukur, misalnya pada suhu ruangan. Terus tekanlah tombol merah atau ya pemicu untuk menyalakan alat ini, dan terlihat suhu ruangan di sini adalah 27,3 derajat Celcius. Dan ini adalah untuk menyalakan lampu, dan tombol yang di bawah untuk menyalakan laser. Selanjutnya adalah cara menggunakan termogan pada trainer lampu. Oke, pada
bagian video kali ini saya akan melakukan pengukuran suhu lampu menggunakan kamera thermal. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada kamera thermal, 2 buah lampu dengan daya yang berbeda, yang satu 25 watt, yang satunya 100 watt. Lalu ada trainer lampu, dan yang terakhir adalah HP yang berguna untuk stopwatch. Yang pertama kita colokkan dulu stekernya kepada stop kontak. Lalu pertama-tama kita pasang lampu yang 25 watt. Kita nyalakan. Lalu kita mulai stopwatch. Pada saat waktu menunjukkan 1 menit, suhu yang tertampil adalah sekitar 68 derajat Celcius. Kita tunggu sampai menit yang kedua. Pada waktu 2 menit kita ukur lagi suhunya berapa. Suhunya naik menjadi sekitar 78,8 derajat Celcius. Lalu pada menit yang ketiga suhunya sudah mencapai 94,5 derajat Celcius. Yang kedua kita gunakan lampu dengan watt yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan lampu dengan daya 100 watt. Kita nyalakan dan kita mulai stopwatch. Arahkan kepada lampu pada menit ke-1. Suhu yang terbaca sekitar 127,8 derajat Celcius. Kita tunggu sampai menit yang kedua. Kita ukur pada menit yang kedua, yaitu naik sekitar 173,6 derajat Celcius. Lalu pada menit yang terakhir, yaitu menit ketiga, terbaca suhu sampai menyentuh angka 199 derajat Celcius. Saklar untuk menghidupkan lampu dan hidupkan stopwatch. Ukuran ini diukur dengan perbedaan 3 durasi waktu, yaitu pada menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga, untuk mengukur atau membandingkan nilai pengukuran suhu pada lampu. Pada menit kedua suhunya mulai menaik. Oke, kita coba dengan jarak yang sedikit jauh. Ada perubahan suhu. Oke, pada menit ketiga suhunya semakin naik. Dan mari kita ukur dengan jarak yang sedikit jauh. Oke, segini. Selanjutnya mari kita coba pengukuran dengan daya yang berbeda. Nyalakan saklar dan hidupkan stopwatch. Ini ada yang tertampil pada menit pertama. Ini adalah nilai yang tertampil pada menit kedua. Dan ini adalah nilai yang tertampil pada menit ketiga. Baik, di sini saya akan mempraktekkan mengukur suhu sebuah resistor dengan termometer laser menggunakan
tegangan DC. Baik, di sini peralatan yang dibutuhkan yaitu ada power supply, 2 kabel prop, 2 resistor dengan tahanan resistansi satu yang rendah hanya 82 ohm dan yang tinggi 220 k ohm. Dan untuk alat ukur suhunya kita menggunakan termometer laser. Baik, untuk yang pertama kita masukkan dulu kabel prop merah ke positif dan kabel prop hitam ke negatif. Lalu kita hidupkan power supply-nya dan kita hubungkan ke resistor yang memiliki resistansi rendah yaitu 82 ohm. Nah, lalu kita atur tegangan DC power supply ke 12 volt. Lalu kita tunggu beberapa detik. Baik, mari kita ukur suhu resistor dengan tegangan 12 volt. Nah, di sini suhunya tertera 28,4 Celcius. Nah, kita coba menaikkan tegangan dari power supply-nya menjadi 21 volt. Kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini suhunya naik menjadi 31,2 derajat Celcius. Nah, yang berarti semakin tinggi tegangan yang diberikan dari power supply, maka suhu di resistor akan juga semakin tinggi. Nah, baik, kita akan mencoba dengan nilai resistor yang lebih tinggi yaitu 220 k ohm. Kita atur kembali ke 12 volt. Kita tunggu beberapa detik. Nah, suhu resistor pada tegangan 13 volt adalah 27,3 Celcius. Mari kita coba dengan menaikkan tegangan menjadi 20 volt. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini suhu resistor tidak berubah sama sekali yaitu pada 27,3 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan mengukur suhu benda berdasarkan nilai emisivitasnya. Nah, nilai emisivitas benda itu berdasarkan permukaan benda tersebut. Apabila benda itu metal, maka nilai emisivitasnya rendah, dan apabila non metal, nilai emisivitasnya tinggi. Nah, di sini saya akan mengukur benda non metal yaitu tangan teman saya. Nah, sebelum itu, nilai emisivitas dari kulit manusia adalah 0,98. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengubah nilai emisivitas yang di sini menjadi nilai emisivitas tangan manusia yaitu 0,98. Baik, kita pencet tanggal OK. Kita pilih lambang emisivitas, kita pilih OK. Kita pilih yang paling bawah atau custom, kita pencet OK. Lalu kita naikkan menjadi 0,98. Kita tekan OK, lalu kita pencet kembali dan kembali lagi. Nah, di sini sudah tertera 0,98 atau nilai emisivitas pada tangan manusia. Sekarang kita tinggal mengukur, kita ukur. Oke, lalu kita pencet OK untuk meng-save. Nah, kita pencet OK, kita tekan folder, picture. Nah, di sini adalah hasil yang tadi sudah di-save yaitu suhu teman saya berada pada 34,5 derajat Celcius. Oke, kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengukuran suhu terhadap lampu ada 3 faktor yaitu faktor jarak, faktor daya lampu, dan faktor durasi lampu. Yang mana ketika jaraknya diperdekat, nilai lampu akan semakin akurat atau nilai suhu akan semakin akurat. Pada daya, semakin besar daya lampu, maka suhunya akan semakin besar. Dan pada durasi atau lamanya lampu menyala, semakin lama maka lampu akan semakin panas yang menyebabkan suhu semakin tinggi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi panas pada resistor yaitu ada nilai besar resistansi resistor itu sendiri dan
nilai tegangan yang diberikan. Nah, semakin tinggi nilai resistansi, maka resistor tersebut lebih menahan panas. Nah, apabila nilai resistansinya rendah, maka resistor tersebut mudah panas, dan apabila tegangan yang diberikan terlalu tinggi akan terbakar. Dan yang terakhir yaitu tentang nilai emisivitas, yaitu nilai untuk mengukur suatu suhu pada jenis permukaan benda yang berbeda, yaitu benda metal dan benda non metal. Semakin kecil nilai emisivitas, maka suhu yang terbaca akan semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.